dalam mengenai bagaimana program makan bergizi gratis ala Presiden Prabowo Subianto ini dapat dijalankan dan apa kendala yang dihadapi dan tantangannya seperti apa. Sudah tersambung bersama kami melalui sambungan virtual ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pak Adrianus Amri. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Adri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Firja. Baik, Pak Adri, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Adri, Ya, tentunya kita mengingat bahwa program unggulan ala Presiden Prabowo Subianto ini sudah lama gitu Pak dicanangkan dan sudah sempat ada trial uji coba. Hari Senin Pak ya, perdana sudah dilakukan. Pertanyaan pertama mungkin saya ingin ya, mengawali perbincangan kita mengenai terkait dengan program makan bergizi gratis yang saat ini tengah dijalankan di Kota Palembang sendiri seperti apa Pak Adri sejauh ini progresnya? ya, baik, Mas. Terima kasih, Mas Firja. Eh, Kemarin tanggal 6 Januari hari Senin 2025, kita sudah melaksanakan program makan bergizi gratis, yang mana eh, Badan Gizi Nasional yang melaksanakannya dan bekerja sama dengan Pemda melalui Dinas Pendidikan. Pada saat hari Senin itu ada 5 sekolah yang menjadi pelaksanaan perdana, yaitu yang pertama TK Pancabakti, yang kedua SD Negeri 24, yang ketiga SD Negeri 25, dan yang keempat SMP 19, terakhir yang kelima SMP 33. Dalam hal ini kita sebanyak total 2.928 siswa dari tingkat SD sampai dengan SMP melaksanakan program makan bergizi gratis, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun masih kita temui ada beberapa evaluasi yang mana akan kita tindak lanjuti sehingga perbaikan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Palembang menjadi lancar dan sukses. Baik, Pak Adri, ditahan dulu sampai di sana. Saya ingin bertanya, Pak, mewakili publik, kenapa hanya 5 sekolah, Pak, untuk di awal tanggal 6 Januari 2025 tersebut? Apa, Pak, dasar pemilihan 5 sekolah ini, dan kenapa tidak ada SMA juga di sana, Pak Adri? Ya, baik. Terima kasih Mas Firza. Dasar pemilihan ini, kita di Kota Palembang untuk tahap 1 ini mendapatkan 3 titik dapur umum. Yang pertama, Ilir Barat 1, dan yang kedua di Kalidoni, dan yang ketiga itu di Sukarame. Namun pada saat tanggal 6 kami sudah koordinasi dengan SPPG yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dipilihlah Kecamatan Ilir Barat 1 dikarenakan dapurnya sudah siap. Nah, dalam satu dapur itu mampu untuk melayani 3.000 porsi dalam satu hari. Jadi dipilih oleh SPPG, baik dari TK, SD, dan SMP. Itu sudah sebanyak 2.928 siswa. Sehingga untuk SMA memang belum dipilih pada saat pelaksanaan perdana tahap 1 makan bergizi gratis ini, Mas. Baik, artinya pemilihan sekolahnya karena yang terdekat dengan dapur umum yang sudah siap, begitu, Pak, ya? Sudah Iya, dapat memang menyajikan. dipilih dekat dengan dapur umum dengan radius 3 Baik, sampai 5 kilometer. baik, itu tanggal 6 Januari. Di tanggal 8 Januari 2025 hari ini, apakah ada penambahan sekolah yang sudah melaksanakan program ini, Pak Adri? Pada saat hari ini masih 5 sekolah tersebut, Mas, dikarenakan untuk wilayah Sukarami dan Kalidoni masih belum. Namun kami mendapatkan informasi untuk Sukarami dalam waktu dekat ini akan segera beroperasi sehingga bisa melayani di radius wilayah Sukarami, baik dari TK sampai SMA di situ. Baik, Pak Adri, sebelumnya kan kita ketahui, Pak, bahwa program ini kan sudah lama sekali, Pak, digaungkan dan dicanangkan. Seperti kan bahwa sebenarnya hari tanggal 6 Januari 2025 kemarin serentak secara nasional sudah siap semua harusnya. Apa yang menyebabkan Palembang seperti belum siap, Pak? Baru seperti uji coba. Terkesan uji coba, Pak Adri. Ya, sebenarnya program ini eh, melalui Badan Gizi Nasional, Mas. Kita di Pemda ini, di Dinas Pendidikan khususnya hanya menyiapkan data, menyiapkan sarana dan prasarana seperti alat cuci tangan, penyiapan ruang transit makanan sebelum didistribusikan ke siswa-siswa,
Sehingga inilah yang kami harapkan ke depannya seperti apa pola setelah hasil evaluasi-evaluasi ke depan. Namun walaupun dengan persiapan yang cukup mepet, kami seoptimal mungkin mendukung program Bapak Presiden Republik Indonesia supaya sukses dan bisa menjadi contoh di daerah-daerah lain, Mas. Berarti artinya leading sektornya Badan Gizi Nasional ini Pak ya? Ya, benar, Badan Gizi Nasional. Baik, oke kita tunggu nanti ya seperti apa nanti. Koordinasi sendiri bersama Badan Gizi Nasional terkait dengan bagaimana upaya agar seluruh sekolah yang ada di Kota Palembang ini benar-benar bisa terwujud Pak program ini. Seperti apa? Ya, kami sudah pernah melaksanakan koordinasi ya, Mas ya. Memang untuk pelaksanaan MBG ini dibagi beberapa tahap. Namun untuk tahap satu ini tiga dapur yang memang sudah disiapkan oleh MBG di Kota Palembang. Justru Palembang di Sumsel ini yang pertama, Pak. Di daerah lain mungkin menyusul, di kabupaten kota lain menyusul di wilayah Sumsel, namun di Palembang memang yang pertama dan yang perdana di pelaksanaan MBG di Sumatera Selatan. Ada target Pak, kapan semua sekolah dapat semua sudah menjalankan dan sudah diimplementasikan program ini? Ya, Pak Dri? untuk target kami akan berkoordinasi, Mas ya. Kami harapkan dalam waktu dekat seluruh siswa baik TK, SD, SMP maupun SMA, baik negeri maupun swasta itu sudah bisa merasakan manfaat dari makan bergizi gratis ini. Karena memang besar manfaat dari makan bergizi gratis ini, walaupun masih ada kendala, walaupun masih ada yang permasalahan Baik, kecil-kecil di dalamnya, namun Pak Adri. itu bisa kita lanjuti. Ya, saya tertarik dengan statement Anda mengatakan seluruh sekolah negeri maupun swasta. Ada banyak pertanyaan Pak Adri ingin menanyakan apakah sekolah swasta yang dalam tanda kutip sekolah mahal begitu. Kita ketahui ada banyak sekolah yang cukup mahal begitu di Kota Palembang. Apakah juga akan dilakukan program yang sama? Ya, itu masih dalam pertimbangan dari Badan Gizi Nasional, Pak ya. Kemarin kami sudah menanyakan hal tersebut juga pada saat kami berkoordinasi, apakah sekolah-sekolah swasta yang bonafit ini juga mendapatkan manfaat dari MBG ini. Ini masih dalam tahap pertimbangan dari Badan Gizi Nasional, Mas. Baik. Nah, kalau kita bicara tadi Bapak mengatakan sudah ada banyak keluhan juga ternyata ya Pak ya dari program ini dilaksanakan tanggal 6 Januari terkait menu makanan misalnya. Dalam program ini kan salah satunya terlihat tidak ada susu misalnya Pak dan lauknya cuma tempe begitu tahu. Seperti apa Pak Adri? Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukannya harus ada daging atau ayam di sana atau ikan, Pak Adri? I- Ya, terima kasih. Eh, Mas, kemarin pada saat hari pertama memang untuk SD itu lauknya hanya tahu dan tempe ya. Namun pada saat hari kedua, hari ketiga saat ini sudah mulai membaik, Mas. Di hari kedua sudah ayam plus saus, ikan. Di hari ketiga hari ini pun sudah mulai membaik. Baik, Nah, artinya terkait susu sudah ya. kami juga koordinasikan, sudah kami sampaikan kenapa belum ada susu. Memang susu ini masih menjadi kendala. Nanti seperti apa yang ke depan. Yang penting laporan ini sudah kami sampaikan kepada Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pembenahan Gizinya di wilayah Kota Palembang. Ya, sangat disayangkan ya itu Pak Adri ya. Padahal semua sudah tahu begitu Pak yang apa yang harusnya ada di sana. Hal ini bisa sampai terjadi mengapa kalau menurut Pak Adri dari hasil evaluasi? Kenapa bisa sampai seperti Ya, tentu kecolongan gitu Pak? ya, setelah kami sampaikan permasalahan kenapa susu belum ada, pada saat itu memang susu masih menjadi pilihan. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama terkait sampahnya setelah susu itu dikonsumsi, juga menjadi kelangkaan ketika susu itu serentak akan dibagi-bagikan ke seluruh sekolah. Namun yang lebih penting kami tanyakan nutrisi apa pengganti susu pada saat itu. Yang pada saat pelaksanaan itu nutrisi khusus untuk susu itu sudah digantikan dengan telur, Pak. Baik, Pak Adri, nanti ketika program ini memang semuanya serentak dijalankan, sebenarnya kalau idealnya itu harusnya ini untuk sarapan pagi atau untuk makan siang sebenarnya Pak Adri. Banyak yang bertanya. Ya, baik, terima kasih Mas. Bagus sekali pertanyaannya. Setelah hasil monitoring kami di lapangan, untuk TK dan SD
itu memang makannya pada saat jam istirahat siang, yaitu jam 9.30. Namun kami juga menemukan kendala, siswanya itu kurang lahap memakan. Kami tanyakan apa permasalahannya, dikarenakan sebelum mereka berangkat sekolah, mereka rata-rata sebagian besar sudah sarapan, sehingga masih belum terlalu lapar. Beda halnya dengan yang SMP, Mas, yang memang pada saat MBG-nya itu jam 12.30 atau istirahat isoma siang. Yang memang benar-benar mereka sudah di waktu jam makan siang dan memang sudah lapar, sehingga mereka sangat lahap dan menghabiskan seluruh makanan yang disiapkan. Artinya Namun idealnya, kami juga ya, kami ya juga silakan Pak. mencoba suatu simulasi untuk untuk siswa SD ya, terutama apalagi yang di kelas 4 sampai 6 yang pulangnya itu di jam 1, kami mencoba untuk membagikannya di ujung di jam 12, sehingga memang waktu makan siang itu mereka benar-benar melahap atau memakan makanan tersebut dengan habis. Ya, artinya idealnya mungkin apakah akan ke depan dibuat serentak begitu Pak, disepakati memang ini akan dibagikan khusus untuk makan siang atau seperti apa? Ada rencana demikian, Pak Adri? Ya, ya, Mas. Evaluasi terus kita jalankan seperti apa pola yang terbaik sehingga memang sasaran MBG ini bisa benar-benar terasa, jangan sampai sia-sia. Jadi kami harapkan pola-pola, masukan-masukan, saran-saran hasil dari monitoring di lapangan itu bisa ditindaklanjutan dan bisa menjadi acuan ke depannya, Mas. Baik, Pak Adri, kan kita saksikan di televisi gitu Pak ya, untuk wadah box makanannya ini memang sekali pakai atau nanti dikembalikan lagi Pak ke pihak sekolah atau ke pihak penyelenggara makan bergizi gratis ini Pak? Ya, memang benar pada saat hari pertama sampai dengan hari ini, Mas ya. Informasi yang kami dapatkan pada saat koordinasi dengan SPPG, selayaknya MBG ini menggunakan ompreng, Mas, yang menggunakan aluminium. Namun memang dikarenakan kelangkaan ompreng tersebut, sehingga diambil Opsi. alternatif menggunakan wadah plastik ya, yang mana Oke. nanti akan dikembalikan ke pihak catering sehingga bisa digunakan untuk MBG di hari berikutnya. Oh, artinya dikembalikan ya Pak ya? Wadah Iya, tersebut dikembalikan, dikembalikan nanti ya? dikumpulkan lagi. Artinya tidak Benar. boleh jika misalnya siswa tersebut merasa sudah kenyang, dia bawa pulang begitu. Bisa, Pak? Iya, benar, tidak bisa Pak, karena memang sasaran dari MBG ini kami memberitahu kepada guru-guru agar siswa diwajibkan makan di dalam kelas sehingga guru-guru bisa mengawasi. Jadi Baik, tidak ada lagi yang makan di kantin, makan di halaman baik. yang tidak bisa dimonitor oleh guru-guru. Baik, Pak Adri, terakhir Pak, kalau untuk menutup segmen ini, saya ingin Pak Adri bisa menyampaikan ya terkait dengan keluhan banyak siswa dan juga wali siswa. Nah, untuk memastikan juga membawa seluruh sekolah yang ada di Kota Palembang nanti akan terlaksana program ini. Kami beri kesempatan untuk Bapak menyampaikannya. Silakan, Pak Adri. Ya, terima kasih Mas. Memang ada beberapa siswa yang masih mengeluhkan adanya lauk yang tidak sesuai selera. Namun memang setiap harinya lauknya itu berubah-ubah dan bervariasi, Mas. Jadi dalam 1 bulan itu selalu ada perubahan. Jadi kami harapkan siswa yang belum terbiasa dengan lauk yang disiapkan dari MBG itu lama-kelamaan dikarenakan kebersamaan dan kekompakan teman-teman itu bisa menikmati apa yang sudah disiapkan, sayur, tempe, tahu, olahan daging, olahan ikan itu sangat bermanfaat dan sangat eh, bernutrisi, bervitamin, sehingga memang sasaran untuk MBG yaitu memang mencerdaskan generasi, eh, membantu orang yang kesulitan, dan juga yang paling penting kami harapkan ke depannya pengembangan dan untuk UMKM di wilayah lokal khususnya Kota Palembang itu menjadi lebih meningkat sehingga roda perekonomian di Kota Palembang juga menjadi baik dan meningkat juga, Mas. Baik.
Pak Adrianus Amri, sayang sekali ya waktu kita dibatasin. Sebenarnya saya masih ingin berbincang lebih dalam, tapi waktu kita dibatasi mungkin kita bisa berbincang di lain kesempatan. Terima kasih Kepala Dinas Boleh. Pendidikan Kota Palembang Pak Adrianus Amri sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang semoga Sama-sama sehat Mas selalu. Firza.